Assalamualaikum. Materi kali ini bersama saya Romi Muhammad Ramdhani adalah tentang keputusan tata usaha negara, SIKING istilahnya. Materi ini merupakan bagian dari hukum administrasi. Ingatkan untuk Anda, terutama yang belajar mata kuliah hukum, presentasi saya ini tidak akan detail, ini akan hanya kulit-kulitnya saja. Jelasnya detail ada di buku yang bisa sampai halamannya banyak. Dan di sini saya menjelaskan terlalu panjang, saya yakin pendengar akan jenuh dan mengantuk. Jadi poinnya aja, intinya akan saya paparkan. Akan definisi jelas dari keputusan tata usaha negara itu ada 2 undang-undang yang terkait yang akan nanti dipaparkan. Juga ada tentang atribusi, delegasi, saya akan paparkan. Nanti ada di sana ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan memaparkan awal dulu mengenai sifat dari norma hukum. Sifat dari norma hukum dapat lebih mudah dipahami bila kita melihat banyak literatur. Ini ada dalam segi 4. Segi 4 ini akan menjawab untuk siapa, apa, dan bagaimananya. Jadi kalau melihat nanti ada sebuah titik umum, individual, abstrak, lalu konkret. Juga ada garis putus-putusnya di sana, ada garis langsungnya di sana. Jadi cara baca untuk siapa, apakah umum atau individual, bentuknya seperti apa? Apakah abstrak atau konkret? Ini akan saling berhubungan. Ada skema yang saling berhubungan. Misal, kita bahas yang pertama. Norma umum abstrak. 1. Jadi bacanya kan untuk siapa yang umum, lalu kan bentuknya abstrak. Contohnya apa? Undang-undang. Mengapa dikatakan umum? Karena ini berlaku untuk banyak, kan begitu. Mengapa masuk kategori abstrak? Karena yang namanya undang-undang bisa jadi butuh aturan yang lebih detail untuk pelaksanaan teknisnya. Misalnya ada peraturan pemerintah atau nanti ada peraturan daerah. Poinnya kan undang-undang berada di hierarki peraturan perundang-undangan itu di bagian atas. Ya, jadi pahami konsep tentang umum, tentang individual untuk siapa, lalu tentang abstrak dan konkret. Yang kedua ada yang norma individual, kemudian konkret. Ya, kalau yang di garis ini saya ini nggak sama. Jadi kalau lihat yang individual konkret itu maksudnya garis yang keempat ya. Namun saya memaparkan yang kedua ini. Individual konkret ini misalnya apa? Keputusan tata usaha negara. Jadi namanya KTUN itu pasti individual konkret. Orangnya jelas siapa ini. Harus ngapain itu juga jelas. Yang ketiga, norma umum dan konkret di sini. Ada norma umum dan konkret. Misalnya apa? Ada rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Di tempat itu kan berlakunya umum dan jelas juga konkret, ada detail. Yang keempat, individual abstrak tentang izin gangguan. Orangnya jelas, tapi jelas pengaturan ini nanti butuh jabaran lebih teknis. Sederhana kan gitu, pemaparan. Itu mengenai sifat norma hukum. Yang selanjutnya penting dalam bab ini ingin saya angkat yaitu tentang pembagian keputusan. Ada 2 slide tentang pembagian keputusan, makanya saya kasih 1/2 gitu. Yang pertama ketika kita membahas mengenai pembagian keputusan, penting untuk dipahami dampak keputusan terhadap orang. Ini yang pertama. Dampak keputusan terhadap orang. Yang pertama adalah terkait ketentuan larangan atau perintah. Dalam hal ini adanya perizinan. Maksudnya ketika ada larangan, ini bisa ada pengecualian ketika adanya izin. Kaitan juga nanti izin ini berkaitan dengan perintah atasan jelas. Ada perintah untuk larangan, tapi bisa dikecualikan juga bila ada izin. Makanya saya kasih contohnya udah, misalnya perizinan. Yang kedua, dampak terhadap orang.
ada menyediakan sejumlah uang, misalnya apa, subsidi. Ada kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi kan berkaitan dengan uang. Yang ketiga, membebankan kewenangan keuangan. Saya ambil contoh di sini pajak. Yang keempat, tentang memberikan kedudukan, misalnya pengangkatan pegawai. Kemudian yang kelima, tentang penyitaan, pencabutan hak milik. Loh, kok bisa hak milik orang pribadi disita? Ya bisa saja seandainya dianggap membahagiakan. Misalnya ketika membahas tentang ternak yang terjangkit penyakit. Kita membahas literatur di Undang-Undang Peternakan, saya pernah membaca ada hak untuk bisa disita. Kemudian ketika berbicara mengenai pembagian keputusan, dalam hal ini akibat hukumnya. Jadi ketika yang pertama kita membahas tentang terhadap orangnya, ini tentang akibat hukumnya, maka bisa dikatakan ada keputusan bebas dan terikat. Bebas ini berkaitan sama pimpinannya. Pimpinan ataupun kalimat ataupun kata lainnya penguasa bisa menguatkan keputusan dengan kebijakannya, maka dikatakan ini adalah bebas. Bila terikat, ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan karena sudah ada dasarnya, jadi ya jelas terikat. Memberikan keuntungan, membebani, saya kira itu cukup jelas tentang ada keuntungan atau beban. Seketika berakhir dan berjalan lama. Saya ambil contoh misalnya ketika ada yang izin membangun, kategorikan seketika karena ketika bangunan yang selesai ya sudah beres. Bisa berjalan lama, saya ngambil contoh tentang izin gangguan. Ini berkaitan juga ketika keputusan perorangan berkaitan dengan individu, maka keputusan kebendaan yang akan melekat pada benda itu. Izin gangguan bisa menjadi contoh juga untuk itu. Selanjutnya, saya membahas mengenai kompetensi. Ada dua pembagian besar dari kompetensi. Yang pertama, bagaimana kompetensi itu ada secara original, istilahnya, yaitu atribusi. Maksud original ini ya sudah melekat dari undang-undangnya, dari sananya, ibaratnya gitu. Ketika seorang bupati memiliki wewenang, ya karena diamanahi oleh undang-undang, ada di sini kompetensi secara atribusi. Kemudian ketika berbicara dengan istilah in original, ada delegasi dan mandat yang pada poinnya contoh secara garis besar antara delegasi dan mandat ketika seorang bupati tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka akan mendelegasikan kepada wakil. Nah, antara delegasi dan mandat ini bisa cukup bingung membedakan. Makanya saya paparkan ini ya. Ada perbedaan delegasi dan mandat. Ini tinggal dibaca saja, saya kira. Tentang bisa dari sudut pandang prosedurnya, tanggung jawab dan tanggung gugat, kemudian tentang kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu. Ini pembedanya, sehingga harapannya bisa lebih jelas. Juga menjadi bagian terpenting di sini mengenai pengertian dari keputusan tata usaha negara. Ini diambil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 dan juga Jungto 2004. Maksudnya Jungto ini kan berkaitan ya. 2004 ini berkaitan dengan yang 86. Maka dikatakan di sana bahwa ada suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang berisi tindakan hukum tun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan. Ada beberapa kata kunci yang ingin dikemukakan di sini. Pertama, dikeluarkannya sama oleh badan atau pejabat atau usaha negara yang ada tentang tindakan hukum. Sifatnya konkret individual juga final sehingga bisa menimbulkan akibat hukum. Kan begitu. Inti-intinya. Ketika berbicara mengenai unsur-unsur dari KTUN, maka ini dia perlu ada ketika dalam
keputusan tata usaha negara. Mulai dari siapa pejabat wewenangnya, siapa yang dituju, dan selanjutnya. Bahasan terakhir dari saya mengenai macam-macam keputusan tata usaha negara ini sebenarnya doktrinnya atau pendapat para ahlinya banyak. Saya ambil di sini satu saja dari Utrecht. Dikatakan adanya keputusan atau ketetapan, yang positif dan negatif, katakan di sini. Jadi katakan positif itu bila menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang diberi ketetapan. Sedangkan dengan istilah ketetapan negatif ya tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukumnya telah ada. Misalnya ketetapan negatif itu pernyataan tidak berkuasa, tidak diterima, penolakan. Yang kedua kan mengenai keputusan atau ketetapan deklaratoir atau ketetapan konstitutif. Deklaratoir, deklarasi, pernyataan saja, pernyataan bahwa hukumnya demikian. Sedangkan konstitutif di sini membuat dari hukum. Ada pula ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap atau permanen. Jadi bila kita membahas mengenai ketetapan kilat, itu ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi dari ketetapan yang lama. Dan yang tetap ya sebaliknya. Ketetapan yang menguntungkan, memberi beban, bebas, terikat, perorangan, dan kemudahan sudah dijelaskan di slide tadi yang dia gambaran dari presentasi saya mengenai keputusan tata usaha negara. Semoga mendapatkan gambaran singkat untuk memudahkan memahami dari materi keputusan tata usaha negara, terutama bab definisi ini. Terima kasih. Saya Romi Muhammad Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.